Rina, gadis berusia 19 tahun, tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang masih menyimpan banyak keasrian. Rumah itu tidak besar, tidak mewah, namun sangat bersih dan terasa nyaman. Cat dindingnya berwarna krem yang mulai sedikit memudar, namun halaman depannya selalu rapi dengan pot-pot tanaman bunga kertas, lidah mertua, dan beberapa pot daun hijau kesayangan Bu Fatimah. Lingkungannya masih penuh pepohonan. Jalan depan rumah tidak terlalu ramai. Hanya kadang terdengar suara ayam berkokok atau tetangga yang menyapu halaman. Udara pagi selalu terasa sejuk, seakan membawa ketenangan yang menjadi bagian dari hidup Rina sejak kecil. Setiap hari, Rina bangun lebih dulu dibanding teman-teman seusianya. Jam 5 pagi, ia sudah berada di dapur. Aroma bawang putih yang ditumis menguar. Sementara Bu Fatimah sibuk meracik bumbu sambal khas warung mereka. Pak Karno biasanya beres-beres bagian luar rumah, memastikan motor siap dipakai untuk berangkat ke pasar. Dapur rumah mereka cukup luas, dengan meja kayu panjang yang sering menjadi tempat Rina membantu memotong sayuran. Walaupun keluarga ini tidak kaya, mereka selalu hidup berkecukupan, tak pernah kekurangan makanan atau kebutuhan dasar. Yang paling penting bagi mereka adalah kebersamaan dan kerja keras. Di ruang tamu, kursi rotan tua masih setia menemani sejak Rina kecil. Ada foto keluarga tergantung di dinding. Foto saat Rina lulus SMP, bukti kebanggaan orang tuanya. Tetangga sekitar rumah, Rina mayoritas merupakan keluarga lama yang saling mengenal sejak belasan tahun lalu. Anak-anak kecil masih bermain kejar-kejaran di sore hari. Para ibu sering berbincang di teras sambil menjemur pakaian. Sementara para bapak duduk santai melepas lelah setelah bekerja. Pepohonan besar seperti mangga dan jambu tumbuh subur di beberapa halaman tetangga, membuat suasana kampung terasa sejuk. Ketika pagi datang, cahaya matahari menyelinap lewat celah-celah daun yang rimbun. Lingkungan itu mungkin sederhana, tapi sangat hidup dan hangat. Warung nasi keluarga itu berada di pojokan pasar tradisional yang ramai. Warungnya semi permanen, dinding setengah tembok dan setengah terpal plastik bening. Ada meja panjang penuh lauk pauk yang ditata rapi. Ayam goreng bumbu kuning, tempe orek manis pedas, sambal ijo, dan sambal terasi. Sayur, lodeh, capcay, sederhana, ikan goreng, tepung garing. Di bagian belakang, terdapat tungku besar yang dipakai merebus air dan memanaskan kuah sayur. Sementara di sisi kiri warung, ada kompor gas untuk menggoreng cepat. Meski tidak besar, warung itu selalu bersih. Lantainya disapu dan dipel setiap pagi oleh Rina dan kedua karyawan mereka, Bu Siti dan Bu Wahyuni. Para pelanggan warung ini bukan hanya pembeli yang lewat. Banyak yang sudah langganan bertahun-tahun. Ada tukang becak, pedagang sayur, pegawai minimarket dekat pasar, hingga ibu rumah tangga yang suka membeli lauk untuk sarapan keluarga. Ketika pasar mulai ramai, sekitar jam 6 pagi, suara sendok mengetuk piring, aroma sambal yang pedas, dan harum nasi hangat memenuhi warung. Meskipun orang tuanya memiliki 2 karyawan, Rina nyaris tidak pernah absen membantu. Ia membantu mengisi piring pelanggan, menyuguhkan teh hangat, atau mencatat lauk yang dibungkus. Tangan Rina cekatan, senyumnya ramah, membuat banyak pelanggan betah. Bu Siti sering memujinya. Rina ini beda, ya, pinter, rajin, sopan, Masya Allah. Bu Wahyuni menambahkan sambil tertawa. Kalau punya anak perempuan kayak Rina, pasti senang sekali. Rina hanya tersenyum malu. Pipinya memerah,
Rina tidak menganggap membantu orang tuanya sebagai beban. Ia merasa justru di warung inilah ia belajar tentang kehidupan, tentang kerja keras, sabar, dan menghargai orang lain. Beberapa minggu terakhir, ada satu hal yang selalu menarik perhatian. Rina setiap kali ia membantu di warung milik orang tuanya. Di seberang kios, tepat di depan sebuah warung makan kecil yang menjual mie ayam dan es jeruk. Seorang laki-laki muda sering datang dengan motor Matic warna hitam mengilap. Usianya mungkin sekitar 22 tahun. Tubuhnya tinggi dan kulitnya bersih. Cara berpakaiannya sederhana tapi rapi, kemeja dan celana jeans. Kadang memakai jaket denim. Ketika pagi masih dingin. Rina tidak bermaksud memperhatikan, tapi sosok itu muncul hampir setiap hari. Datangnya selalu menjelang sore, ketika pasar mulai sepi dan lauk dari warung orang tuanya mulai habis terjual. Yang membuat Rina terpaku bukan laki-lakinya, melainkan bagaimana cara laki-laki itu memperlakukan perempuan yang ia jemput. Perempuan itu seorang gadis manis dengan jilbab warna pastel. Adalah karyawan di warung mie ayam tempat ia bekerja. Ketika laki-laki itu datang, wajah gadis itu langsung berbinar. Ia keluar dari warung sambil membawa tas kecil, dan laki-laki itu selalu menyambutnya dengan senyum lembut. Senyum yang hanya diberikan seseorang kepada orang yang benar-benar ia sayangi. Rina memperhatikan dari balik etalase warung nasi orang tuanya. Laki-laki itu selalu melakukan hal yang sama. Membukakan jok motor untuk gadis itu menyimpan tas. Membersihkan sedikit kursi motor dengan tangannya agar gadis itu duduk nyaman. Memasang helm dengan hati-hati. Bahkan memastikan tali helmnya tidak membuat gadis itu kesakitan. Dan yang membuat Rina diam sejenak, ia selalu menepuk kepala gadis itu pelan sambil berkata, "Hati-hati ya." Gestur kecil tapi penuh kasih. Kadang mereka mampir sebentar, membeli 2 minuman dingin. Kadang hanya tertawa kecil sambil berbicara pelan, seolah dunia pasar yang bising hilang untuk mereka. Beberapa pedagang pasar bahkan hafal mereka sebagai pasangan paling akur sepasar itu. Rina sering melihat adegan itu saat membersihkan meja, mengambil lauk, atau melayani pelanggan. Tidak ada rasa iri, tidak pula sedih. Hanya ada rasa hangat yang membuatnya bertanya-tanya dalam hati, apa rasanya dicintai sedalam itu. Di tengah hiruk-pikuk pasar, teriakan pedagang, dan aroma bumbu dapur, adegan kecil itu selalu menjadi sesuatu yang mencuri perhatian Rina. Bukan karena ia jatuh hati pada laki-laki itu, bukan juga karena ia ingin menjadi gadis itu, tetapi karena dari perhatian sederhana itu, Rina melihat gambaran tentang cinta yang baik, cinta yang lembut, yang tidak gaduh, yang diam-diam membuat hati siapapun yang melihatnya ikut merasa hangat. Hari itu, sambil menyapu lantai warung, Rina tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Mungkin suatu saat nanti, aku juga akan merasakan hal seperti itu, gumamnya pelan. Hari-hari berlalu, dan Rina semakin terbiasa melihat laki-laki itu mengantar jemput kekasihnya di warung mie ayam depan warung keluarga mereka. Kadang pagi, kadang siang, kadang menjelang sore. Selalu dengan perhatian yang sama, selalu dengan senyum yang sama. Entah mengapa, setiap kali melihatnya, ada bagian kecil di hati Rina yang terasa hangat. Bukan cinta, bukan juga suka, hanya rasa penasaran tentang bagaimana rasanya dicintai sedalam itu. Namun Rina tak pernah berani mendekat. Ia
hanya mengamati dari kejauhan, seperti penonton film yang tidak pernah muncul di layar. Warung pasar mulai sepi. Bu Wahyuni sedang mencuci piring. Bu Siti membereskan meja. Pak Karno duduk sembari merapikan pembukuan. Bu Fatimah menata lauk yang belum habis. Rina sedang menyapu saat seseorang berdiri di depan warung. Rina mendongak. Itu laki-laki yang selalu ia lihat. Tapi kali ini ia datang sendirian dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Lelah, bingung, dan seperti menahan sesuatu. Permisi, ini warung Bu Fatimah, ya? Suaranya halus, tapi terdengar berat. Rina mengangguk. Iya mas, ada perlu apa? Laki-laki itu tersenyum singkat, tapi matanya basah. Saya cuma mau nanya, tadi Mbak lihat cewek berhijab pastel yang biasa saya jemput? Rina terdiam. Ia tahu siapa yang maksud laki-laki itu. Tadi dia nggak datang ke warung mie ayam mas. Rina menjawab pelan. Laki-laki itu menunduk lama. Tangannya mengepal. Dia ninggalin saya mbak. Suaranya pecah. Rina terpaku. Baru saya tahu pagi ini dia mau tunangan sama pria lain. Saya baru dapat kabarnya lewat pesan. Rina tidak menyangka pasangan yang selama ini terlihat paling bahagia ternyata menyimpan kesedihan yang selama ini tak terlihat. Laki-laki itu menatap Rina dengan mata merah. Selama ini saya jemput dia bukan karena dia butuh dijemput. Ia tersenyum pahit, tapi karena saya yang takut kehilangan. Sesaat ia berhenti. Ternyata ketakutan itu gak ada gunanya juga ya mbak. Nada suaranya hancur. Rina merasakan sesuatu menusuk di dadanya. Mas, saya ikut sedih, kata Rina tulus. Namun laki-laki itu tersenyum. Meski getir. Setelah menenangkan diri, laki-laki itu berkata, oh iya, saya lupa kenalan. Nama saya Bima. Rina mengangguk sopan. Rina. Bima tampak terpaku sesaat. Rina? Ia mengulang pelan. Kemudian ia tersenyum tipis. Nama itu pernah jadi nama favorit ibu saya dulu. Katanya, kalau saya nanti punya pasangan, beliau ingin saya memilih perempuan yang namanya Rina. Katanya, itu nama yang membawa ketenangan. Rina terdiam, tidak tahu harus merespons apa. Bima melanjutkan. Suaranya lebih lembut. Mungkin ibu cuma bercanda, tapi aneh ya mbak. Ia menatap langsung ke mata Rina. Kita baru ketemu hari ini, tapi rasanya sudah pernah kenal lama. Rina tertegun. Ada sesuatu yang bergerak di dadanya. Tidak seperti cinta pada pandangan pertama, tidak juga sekadar iba, tapi seperti jalan kecil yang baru saja terbuka. Hari itu bukan awal cinta, bukan juga akhir dari kesedihan, tetapi itu hari ketika dua orang asing yang sama-sama patah berhenti sejenak di tempat yang sama, dan waktu akan menentukan apakah pertemuan itu hanyalah angin lalu atau justru awal dari takdir baru yang selama ini tidak pernah Rina bayangkan.